Episode 4. Peperangan melawan Sorban Kuning, Taoyuan, Sanji. Kami bertiga, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Meski memiliki nama keluarga yang berbeda, kami bersumpah untuk menjadi saudara. Kami berjanji menyatukan hati dan kekuatan untuk membantu rakyat yang menderita. Kami akan melayani negara dan mengembalikan kedamaian kepada rakyat. Kami lahir di hari yang berbeda, tetapi kami bersumpah untuk mati di tahun dan hari yang sama. Semoga Dewa Langit dan Bumi melindungi sumpah suci kita. Jika di antara kami ada yang melanggar sumpah ini, berkhianat dan mengingkari budi baik, kami mohon agar langit dan bumi menyiksanya sampai mati. Sumpah Taman Persik yang dilakukan Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei yang melatar belakangi tema cerita Samkok, Kisah Tiga Negara. Esok paginya, ketiga pemuda tersebut mengadakan pesta di kebun Taman Persik milik Zhang Fei. Mereka mengumpulkan pemuda desa. Satu persatu, pemuda pemberani datang membawa senjata hingga terkumpul ratusan orang. Liu Bei mendatangi pandai besi untuk membuatkan senjata untuk mereka. Liu Bei membuat sepasang pedang panjang, keduanya disisipkan di pinggang. Guan Yu membuat golok besar dengan ujung melengkung dan berukiran naga hijau di sisinya. Beratnya 18 kg. Zhang Fei membuat tombak tajam dengan ujung lekukan ular. Panjangnya hingga 2 kali tinggi manusia, John Bashi Mao. Liu Bei beserta 500 tentaranya menemui Gubernur Liu Yan di Jishou. Liu Yan menyambut gembira kedatangan Liu Bei. Di samping itu juga, makin bahagia setelah mengetahui bahwa Liu Bei adalah kerabat jauhnya juga. Di peperangan Zhou, Liu Bei didampingi Panglima Zhou Jing menghadapi Chen Yuanzhe, pimpinan Sorban Kuning di Jizhou yang memiliki pasukan 15.000 pasukan. Liu Bei meminta izin untuk menempatkan pasukannya di barisan depan. Hal tersebut membuat Zhou Jing selaku jenderal sangat senang dan langsung menyetujuinya. Di kaki Bukit Dasing, Liu Bei melihat kepulan debu yang berangsur mendekat. Terlihat pasukan pemberontak yang membiarkan rambutnya terurai dan mengenakan sorban kuning yang terikat di keningnya. Liu Bei berkata kepada dua saudara angkatnya, "Lihat jumlah mereka tidak sedikit." Guan Yu membalas, "Mana? Di mataku seperti hanya kumpulan semut." Zhang Fei yang mendengarnya menahan tawa. Liu Bei menjadi bersemangat setelah mendengar perkataan Guan Yu. Dia melesat maju beserta pasukannya, didampingi Guan Yu sebelah kiri dan Zhang Fei di sebelah kanannya. Dia bak laksana naga, didampingi dua harimau. Chen Yuanqi, pimpinan pemberontakan Sorban Kuning di daerah Jishou, menanggapi serbuan Liu Bei dengan merintahkan Deng Mao untuk menghadapi Liu Bei. Dengan sigap, Zhang Fei langsung menusuk dada Deng Mao hingga tewas. Chen Yuanqi yang melihat kejadian tersebut langsung maju menyerang. Namun Guan Yu langsung menghujam golok ke arahnya hingga tewas seketika. Melihat pimpinan dan jenderalnya tewas, pasukan Sorban Kuning melarikan diri dengan segera. Gubernur Liu Yan senang ketika mendengar kemenangan Liu Bei. Namun Liu Yan mendapat surat dari Gubernur Qingzhou, Gong Jing, bahwa kota Qingzhou telah diserang dan meminta bantuannya. Dengan sigap, Liu Bei mengajukan dirinya untuk membantu Gubernur Gong Jing dan segera berangkat keesokan harinya dengan 5.000 tentara pimpinan Jenderal Zhou Jing. Namun pasukan Sorban Kuning telah berhasil melumpuhkan kota Qingzhou dan pasukan Liu Bei tidak berhasil menembus pertahanan pasukan pemberontak karena kalah jumlah. Liu Bei memerintahkan pasukan untuk mundur dan mengatur ulang strateginya. Liu Ba melihat pasukannya sudah kelelahan akibat dari pertempuran sebelumnya, sehingga dia mengusulkan Guan Yu dan Zhang Fei membawa masing-masing 1.000 tentara untuk bersembunyi di sebelah kiri dan kanan gunung dan menyerang ketika mendengar tanda bunyi gong dari Liu Bei. Karena terlena akan kemenangan perang sebelumnya, pasukan Sorban Kuning tidak menyadari akan adanya jebakan. Mereka yang langsung mengejar dengan penuh semangat ketika pasukan Liu Bei berpura-pura mundur dan dikagetkan oleh penyergapan pasukan Guan Yu dan Zhang Fei dari sisi kiri dan kanan, yang kemudian secara tiba-tiba pasukan Liu Bei berbalik arah dan ikut menyerang. Pasukan Sorban Kuning tersirai-berai akibat serangan dari 3 arah. Liu Bei mendesak pasukan Sorban Kuning hingga ke gerbang Qingzhou dan pasukan Gong Jing keluar untuk membantu pasukan Liu Bei hingga pemberontakan kalah telak dan Qingzhou aman dari pasukan Sorban Kuning. Berkat Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, dan beserta pasukannya, kota Jizhou dan kota Qingzhou aman dari serangan pemberontakan Sorban Kuning. Bersambung episode 5. Kemunculan Jenderal Muda Cao San.